Nah, ketika di saat saya tanya seperti itu, pada dasarnya awalnya ngomongnya muter-muter dulu. Intinya muter-muter untuk tidak menjawab secara langsung. Saya tahu mungkin dia kenapa begitu seperti itu, mungkin dia juga. Halo, jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antoni Sarif. Saya adalah seorang license trainer dari Dr. Richard Bandler yang bisa menerbitkan sertifikasi License NLP Business Practitioner, khususnya untuk meningkatkan kinerja Anda untuk di bidang bisnis. Topik kali ini kita akan membahas apa? Nah, topik kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi orang-orang yang sulit. Saya pernah ngalamin ketika dalam sebuah pekerjaan, saya menghadapi orang-orang yang lebih sulit untuk saya kembangkan. Biasanya kalau pengalaman selama saya bekerja adalah rata-rata adalah orang-orang itu adalah orang yang lebih senior daripada saya, atau ketika itu saya baru masuk di tempat itu, dan si senior tidak suka dengan saya atau sejenisnya. Orang-orang yang kayak gini biasanya sering banget, susah banget untuk kita atasi. Saya juga pernah mempunyai seorang pegawai atau staf saya yang juga sama sekali orangnya sulit sekali untuk saya develop atau saya ajak diskusi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, gini gambarannya teman-teman. Beberapa orang kenapa biasanya mengalami problem-problem seperti itu atau sulit sekali untuk diajak ngomong, biasanya mereka mungkin sudah punya pengalaman di masa lalu yang tidak menyenangkan buat dirinya, dan pengalaman itu yang disimpan ke dalam dirinya, dan ketika berhadapan dengan orang baru, maka dia langsung tindakan atau sikapnya seperti itu. Kita bisa ngerti sih kalau dia bisa seperti itu karena apa, dan paling nggak buat kita tinggal bagaimana cara kita berbicara dengan dia. Dan juga menariknya dalam dunia NLP ada yang namanya meta program. Memang ada orang-orang yang tipenya adalah disebut namanya different. Different itu adalah orang-orang yang kalau diajak ngomong biasanya dia akan ngomong kebalikan. Ketika kita mengatakan A, dia ngotot bahwa itu dia nggak setuju tentang A, dia ngotot tentang B. Tapi lucunya ketika saya mengatakan B, dia bisa mengatakan jadi A, dia bisa berbeda. Jadi intinya dia adalah orang yang kelihatannya selalu kontra atau selalu tidak setuju dan sebagainya. Tetapi kita bisa mengerti kenapa hal itu bisa terjadi karena orang tersebut mungkin punya pengalaman masa lalu yang membuat dia menjadi seperti itu. Nah, kali ini saya akan membahas ada 3 hal yang akan bisa kita lakukan mengatasi orang-orang seperti itu. Yang pertama adalah every behavior has a positive intention. Berarti setiap perilaku manusia mempunyai positif intensi atau niat yang positif. Kok bisa dibilang niat yang positif? Yes, orang sekalipun walaupun kelakuannya nyebelin, dia pasti punya niat atau positif atau punya motivasi yang positif. Motivasi positifnya apa? Nah, ini yang menarik. Motivasi positifnya yang perlu kita cari. Apa motivasi dia melakukan itu. Jadi kita bisa tanya kepada mereka adalah, apa yang memotivasi kamu melakukan ini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Saya kasih ambil contoh gitu ya. Beberapa hari yang lalu pernah ada orang yang ngajak saya bicara sesuatu. Dan saya tahu banget kalau dia ngomong seperti ini biasanya ini bakal jadi kontroversi dan bisa saja terjadi sebuah keributan. Ketika dia menyampaikan informasi tersebut, saya tidak memikirkan apapun, saya santai saja, saya rileks saja. Dan kemudian saya tanya sama orang tersebut, kenapa kamu berpikiran seperti itu? Memang ada apa? Nah, ketika di saat saya tanya seperti itu, pada dasarnya awalnya ngomongnya muter-muter dulu. Intinya muter-muter untuk tidak menjawab secara langsung. Saya tahu mungkin dia kenapa begitu seperti itu, mungkin dia juga punya keraguan kalau dia mengatakan itu kelihatannya kayaknya negatif. Dan kemudian saya tanya lagi kepada dia, apa sih maksudnya? Bikin saya paham. Dan saya harus sabar. Ini kata kunci penting, karena ini ada hubungannya dengan nomor 3, yaitu adalah bagaimana memaintain state yang positif dalam situasi itu. Kemudian dia bercerita kepada saya, ketika dia bercerita kepada saya, akhirnya saya mengerti jalan pikiran kepalanya. Nah, ketika saya mengerti jalan pikiran kepalanya dia, akhirnya saya bisa menyetujui dari sudut pandang tersebut. Nah, karena kata kuncinya adalah kadang-kadang kita suka nggak sabar, kita langsung terburu-buru, dan itu yang membuat suka menjadi kita kesel banget. Nah, ini yang sering banget membuat kita kenapa jadi problem.
Yang kedua adalah kita memakai kacamata yang lebih positif. Karena begini, saya pernah menemukan satu buah kejadian. Kejadiannya sebenarnya biasa saja, tetapi ada orang yang melihat kejadian tersebut. Misalkan saya ambil contoh, ketika ada seseorang melaporkan atau bercerita kepada saya, Coach, saya kebetulan punya teman, ketika teman saya tersebut, dia menyampaikan informasi tentang temannya tersebut yang kurang bagus atau bisa dikatakan hal-hal positif dan hal yang negatif. Dia menyampaikan sesuatu, tetapi orang lain ketika mendengar informasi itu tersinggung dan dia marah kepada orang yang menyampaikan informasi tersebut. Orang ini bingung, salahnya di mana. Saya cuma bilang sama dia begini, tergantung kacamata apa yang kamu pakai. Kalau kacamata yang kamu pakai adalah kacamata kebencian, kalau kacamata yang kamu pakai adalah kacamata tidak bersalah, maka otomatis kita akan menjawabnya dari kacamata sudut pandang itu. Tetapi saya coba mau mengajak, coba kita memakai kacamata adalah kita melihat dari kacamata kasihan orang tersebut, karena orang tersebut butuh pertolongan, mungkin orang tersebut butuh pemikiran yang berbeda, mungkin orang tersebut takut kehilangan. Biasanya orang-orang seperti itu adalah orang-orang insecure. Insecure karena apa? Insecure karena dia merasa ketika dia melakukan sesuatu dan ternyata itu berdampak negatif buat dia, so which is bisnisnya mungkin bisa berantakan, maka bisa saja orang itu merasa insecure. Nah, jadi tugas kita adalah melihat dari kacamata, oh mungkin dia ngerasa dirinya nggak aman, oh mungkin dia ngerasa ordernya nggak akan dapat. Jadi ketika melihat segala sesuatu, dia selalu melihat dari sudut pandang negatif. Masuk akal kan? Nah, yang ketiga adalah bagaimana caranya kita tetap bisa maintain positive intention atau positive state. Pada saat kita ngobrol itu, kita lebih banyak mulai tahan diri kita dan mulai melihat dari nomor satu dulu. Saya nggak mengatakan ini mudah, tetapi saya berhasil melakukannya dengan cara adalah setiap ada perkataan atau pernyataan tertentu, tugas saya mencari tahu apa positive intention dari orang yang kita ajak ngomong. Dan saya menggunakan kacamata bahwa memang orang ini punya problem dalam komunikasi, atau orang ini mungkin mengalami ketakutan, atau orang ini mengalami insecure. Jadi tugas kita kalau setiap berbicara apapun, kita melihat dari kacamata itu. Jadi bukan kacamata kita jengkel, bukan kacamata kita marah, tapi kacamata yang menyatakan kasihan ya orang itu, dia insecure. Nah, jadi dari konsep ini, inilah yang bisa dilakukan oleh Neuro-Linguistic Programming dalam mengembangkan kehidupan orang untuk orang tersebut menjadi hidupnya lebih baik. Saya Coach Antoni Sarif, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye-bye.